Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Milda Syihrial Halik, perwakilan dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini mengenai sistem pelayanan kesehatan. Baik, sebelum materi memaparkan materinya, terlebih dahulu mari kita perkenalkan pemateri hebat kita pada hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Milda Syihrial Halik sebagai moderator, dan di samping saya ada saudari. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Niselia Sahwa. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya Salwa Satria. Ya baik, langsung saja. Pemateri pertama akan dibawakan oleh saudari Asrafia mengenai apa sih itu sistem pelayanan kesehatan. Kepada saudari, silakan dengan Bapak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Asrafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pelayanan kesehatan. Sebelum kita masuk ke pengertian sistem pelayanan kesehatan, perlu kita ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan sistem pelayanan dan juga pelayanan kesehatan. Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan medis, dasar atau medis spesialistik kepada masyarakat dengan tujuan pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan penyakit. Selanjutnya, dari definisi sistem pelayanan dan juga pelayanan kesehatan dapat kita simpulkan bahwa sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu struktur multidisipliner yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang dibawakan oleh saudari Asrafia. Sekarang materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Andizelia Azahwa mengenai ciri-ciri sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada ciri-ciri pelayanan kesehatan yang bisa disingkat dengan personality, di mana barang business, yaitu seorang petugas harus mampu menyenangkan pelanggan. Selanjutnya ada eagerness to help others, yaitu memiliki keinginan yang kuat dari dalam dirinya untuk membantu. Kemudian ada respect for other people, yaitu harus menghargai dan menghormati pelanggan. Kemudian ada sense of responsibility, is a relation that one does and that is important, yaitu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan perkataannya terhadap pelanggan. Kemudian ada orderly mind is essential for methodical and accurate work, yaitu harus memiliki jalan pemikiran yang terarah dan terorganisasi untuk melakukan pekerjaan dengan metode baik dan tingkat ketepatan yang tinggi. Selanjutnya ada neatness indicates pride in self and job, yaitu harus memiliki kerapian dan bangga dengan pekerjaannya sendiri. Selanjutnya ada A, yaitu accurate in everything not in permanent importance, yaitu harus melakukan pekerjaan dengan keakuratan atau ketepatan dan ketelitian. Selanjutnya ada loyalty to both management and colleagues connected to teamwork, yaitu harus bersikap setia pada manajemen dan rekan kerja. Lalu ada I, yaitu intelligence use of common sense at all the time, yaitu harus senantiasa menggunakan akal sehat dalam memahami pelanggan dari waktu ke waktu. Kemudian ada D, yaitu take saying and doing the right thing at the right time, yaitu harus memiliki kepribadian, berbicara bijaksana dan melakukan pekerjaan secara benar. Dan yang terakhir ada Y, yaitu yearning to be service learn and love of the work is essential, yaitu mempunyai keinginan menjadi pelayanan yang baik serta mencintai pekerjaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan menurut Hodges dan Casio terbagi dua, yaitu pelayanan kedokteran. Yang pertama, pelayanan kedokteran atau medical services ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau solo praktis atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya adalah orang yang sakit sendiri maupun keluarga.
Kemudian ada pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat atau public health service, ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasarannya adalah untuk kelompok dan masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Andi Zelia Zahwa. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Saudari Nadia Alda Fauzia. Kepada Saudari dipersilakan dengan hormat. Baik, langsung saja. Adapun tingkat sistem pelayanan kesehatan itu ada 5. Yang pertama itu promosi kesehatan atau biasa disebut health promotion, yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat atau sasarannya kepada orang yang sehat. Kemudian adapun contohnya itu meliputi perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian kebiasaan hidup sehat. Kemudian yang kedua ada perlindungan yaitu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu, misalnya pemberian imunisasi pada penyakit campak. Kemudian yang ketiga ada diagnosis dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment, yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terdapat penyebaran. Misalnya dengan cara survei pencarian kasus baik individu maupun kelompok. Dan keempat yaitu pembatasan kecacatan dilakukan untuk mencegah pasien atau masyarakat agar tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Kemudian yang kelima ada rehabilitas, yaitu dilaksanakan setelah seseorang itu didiagnosa sudah sembuh atau sudah pada fase penyembuhan dengan memberikan keyakinan atau motivasi untuk kembali hidup. Contohnya itu kepada penderita post-trauma. Selanjutnya apa saja itu sistem pelayanan kesehatan? Yang pertama itu primary health service atau pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Contohnya itu puskesmas dan klinik. Kemudian yang kedua yaitu second health service yang diperlukan bagi masyarakat atau pasien yang memerlukan perawatan rumah sakit, dilaksanakan biasanya di rumah sakit umum daerah. Kemudian yang ketiga itu tingkat paling tinggi yang membutuhkan tenaga ahli atau subspesialis, contohnya di rumah sakit rujukan. Sekian dari saya. Materi yang dibawakan oleh Saudari Nadia Alda. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai syarat pokok dalam sistem pelayanan kesehatan. Pertama, tersedia dan berkesinambungan. Maksudnya di situ semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat harus mudah ditemukan serta selalu siaga keberadaannya di masyarakat setiap kali dibutuhkan. Kedua, dapat diterima dan wajar, diartikan bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mudah dicapai. Maksudnya di situ ketercapaian dimaksud diutamakan dari sudut lokasi, dengan kata lain pelayanan kesehatan dan distribusi sarana kesehatan masyarakat merata di seluruh wilayah, tidak terkonsentrasi di perkotaan. Keempat, mudah dijangkau atau affordable. Maksudnya di situ terutama dari sudut biaya, disesuaikan dengan kemampuan. Yang terakhir, bermutu atau quality. Maksudnya mutu yang dimaksud ialah menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Baik, langsung saja materi terakhir yang dibawakan oleh Saudari Salwa Fadia. Kepada Saudari persilahkan dengan hormat.
from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. A little fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just been the night. Catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, Pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan etik, ekonomis dan politik. from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. A little fight. Adapun contoh masalah sistem pelayanan kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan lonjakan kasus yang terjadi dalam waktu singkat, berbagai kekurangan dalam sistem kesehatan yang sudah ada sebelumnya semakin terlihat jelas. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi selama pandemi adalah keterbatasan kapasitas rumah sakit. Selain itu, krisis tenaga medis menjadi perhatian serius. Banyak dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya mengalami kelelahan fisik dan mental akibat bekerja dalam tekanan tinggi dan kehidupan. Itu tadi pemateri hebat kita dari kelompok 5. Selanjutnya di slide terakhir terdapat kesimpulan. Baik, kesimpulannya ialah sistem pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat. Tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.